Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan kali ini saya sedang berada di daerah Ceper, tepatnya di Dusun Sinder, Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan di sini saya akan membahas sebuah makam Kerkhoff yang merupakan bagian dari sugar fabrik Ceper atau pabrik gula Ceper yang terletak di daerah Ceper ini. Siapa yang akan saya bahas kali ini, dan beberapa makam yang lainnya. Saya menemukan makam yang sangat unik yang memiliki epitaf huruf dengan 3 bahasa. Oke, langsung saja, ini dia videonya untuk Anda, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru tentang sejarah kolonial Belanda melalui channel Triana Era Vlogger. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Oke sobat sejarah, kali ini saya sedang berada di sebuah pemakaman yang terletak di Dusun Sinden, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Begeblas atau Kerkhoff. Kalau kita dalam bahasa kita menyebutnya di Kerkhoff ya. Salah seorang dari administrator pabrik gula Ceper. Di dekat sini ini, di seberang depan sana, itu terdapat sugar fabrik Ceper yang kebetulan berseberangan. Ke sini ini ada sebuah makam yang beliau ini dimakamkan seorang administrator dari pabrik gula Ceper. Dan dalam video ini nanti saya akan membahas sedikit juga tentang pemakaman yang unik atau sebuah makam yang unik. Makam tersebut memiliki 3 epitaf bahasa atau penulisan. Saya menyebutnya makam poligot karena dalam satu makam ini terdapat 3 penulisan aksara yang berbeda. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Kita akan langsung ke lokasi dan membahas siapa administrator pabrik gula Ceper tersebut. Di sini ada beberapa makam Europes atau makam Eropa. Di depan saya ini 1, kemudian ini ada 2 dan 3 di sebelah sana. 4, 5. Sejauh ini saya melihat 5. Mungkin nanti akan saya cek ulang lagi di sekitar pemakaman ini. Siapa tahu masih ada makam yang lain yang bisa kita bahas di video ini. Oke, pertama kita akan mengunjungi makam dari seorang administrator pabrik gula Ceper. Beliau bernama Adolf Persik Andreas. Beliau adalah seorang keturunan Armenia Belanda Jerman karena ayah beliau ini adalah seorang Armenia. Kemudian ibu beliau itu adalah seorang keturunan berdarah Belanda Jerman. Jadi tidak heran jika makam tersebut ada sedikit bahasa Jermannya. Oke, kita mendekat ke makam tersebut. Dan di depan saya ini adalah makam dari Adolf Persik Andreas. Beliau adalah keturunan Armenia yang dimakamkan di Ceper. Beliau adalah salah satu administrator pabrik gula Ceper. Di sini tertulis Adolf Persik Andreas, Adolf B. Andreas. Kemudian geboren zu Samarang, 25 Mei 1848. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 25 Mei 1848 dan di bawahnya ini Gestorben zu Ceper 25 Oktober 1902. Artinya beliau ini meninggal di Ceper pada 25 Oktober 1902.
Makamnya ini terbuat dari batu granit ya, tebal sekali sobat sejarah. Dan ini sangat besar. Dari segi ukuran makam Belanda ini besar sekali. Kemudian di belakangnya itu ada sebuah makam juga ya. Mungkin di bawah saya ini juga makam, cuman dia sudah hancur ya. Ini sebenarnya ada makam juga. Ini berbentuk monumental ya, namun sayang inskrip batu nisannya tidak terlihat. Mungkin coba nanti saya cek dulu, siapa tahu ada. Kemudian tidak jauh dari makam seorang administrator pabrik gula Jabar ini ada makamnya, makam Caspar Frederick Downing. Beliau adalah seorang pengawas senior pabrik gula Cokrotulung yang dimakamkan di Jabar, Klaten. Batu nisannya tidak terlihat dengan jelas karena inskripnya sudah mulai hilang ya dan rusak. Dan cukup besar sekali untuk sebuah makam Europes, sama seperti makam dari Adolf Barsik Andreas di sana. Lalu di sini juga ada satu buah makam yang cukup besar juga, yang ukurannya hampir sama dengan makam yang sebelumnya. Di sini ada sebuah pagar yang mengitari begitu. Dan untuk ini ya, inskrip namanya. Untuk namanya sudah hilang karena ini copot ya. Siapa? Yang pasti inisial huruf depannya itu M. Kemudian tertulis Gebore 14 Juni 1880. Dan overladen berapa ini? 3 September 1921. 3 atau 8 ini? 3 ya. 3 September 1921. Makam yang satu ini, inskrip pada namanya itu sudah dicongkel kemungkinan. Cuman meninggalkan inisial M ya. Tidak tahu itu namanya siapa. Kemudian untuk tanggal lahir dan meninggalnya masih tersisa di situ. Mungkin juga ada hubungannya dengan pabrik gula Jabar. Mungkin ini perkiraan saja. Karena untuk data tentang beliau ini tidak ditemukan dalam pencarian karena nama beliau hilang ya. Dan ini adalah makam dari penduduk sekitar. Oke, kita langsung saja ke sebuah makam yang menurut saya unik ya. Di sebelah sana itu. Makam ini adalah makam seorang anak kecil. Yang kita bisa melihat ini bentuknya sangat unik ya sobat sejarah. Seperti kotak harta karun begitu dengan guratan ini kepala tengkorak begitu. Itu pertanda kematian. Cuman bentuknya dia kecil seperti kotak harta karun begitu. Oke, siapa beliau yang dimakamkan di depan saya ini? Kita bahas nanti belakangan. Kita akan membahas satu makam dulu yang tadi pertama kita kunjungi, yaitu makam dari Adolf Barsik Andreas. Beliau adalah seorang keturunan Armenia, Jerman, Belanda. Karena ayah beliau adalah seorang keturunan Armenia, kemudian ibu beliau adalah keturunan Belanda Jerman. Beliau adalah seorang administrator pabrik gula Jabar yang saat itu
menggantikan seorang administrator sebelumnya bernama JGJ Bremen atau Joseph Gerard Jacob Bremen. Beliau adalah pionir atau pendiri dari pabrik gula Ceper sendiri pada tahun 1834. Oke, kita bahas dulu siapa Adolf Barsig Andreas. Adolf Barsig Andreas ini lahir di Semarang pada 25 Mei 1848, kemudian overleden atau meninggal ini di Ceper pada 25 Oktober 1902. Ayahnya bernama Barsig Andreas. Barsig Andreas sendiri ini adalah sepupu dari Aga Joseph Johannes Amirkan yang pernah saya bahas sebelumnya. Beliau adalah pionir perkebunan Partland Simongan yang berdarah Armenia. Karena Adolf Barsig Andreas ini adalah anak dari Barsig Andreas. Barsig Andreas itu adalah anak dari adik Aga Joseph Johannes Amirkan. Jadi Aga Joseph Johannes Amirkan itu memiliki adik bernama Anna Johannes. Kemudian Anna Johannes ini melahirkan atau memiliki anak tiga yang kesemuanya ini diberi nama Andreas. Yang pertama adalah Paulus Andreas, yang kedua Karapit Andreas, yang ketiga adalah Barsig Andreas. Yang kemudian Barsig Andreas ini memiliki anak Adolf Barsig Andreas yang makamnya di depan saya ini. Ibunya bernama Agustina Carolina White. Ini ibunya berdarah Belanda Jerman. Keluarga ini berasal dari Nagorno-Karabakh, Arsak, Armenia. Adolf Barsig Andreas ini mengawali karirnya sebagai militer Hindia Belanda. Jadi Tuan Adolf Barsig Andreas ini mengawali karirnya sebagai seorang militer Hindia Belanda. Istrinya bernama Josephine Andreas van Wardenburg. Ini adalah istri dari Adolf Barsig Andreas ini. Setelah pensiun dari militer, beliau menjadi pengawas senior di pabrik gula Ceper. Jadi dia setelah pensiun dari kemiliterannya, ini kemudian menjadi seorang administrator, yaitu pengawas pabrik gula Ceper, yang tepatnya berada di sekitar Ceper ini. Selain sebagai administrator, beliau juga pemilik sebagian dari saham pabrik gula Ceper. Makanya tidak heran jika sepeninggal dari JGJ Bremen, seorang pionir pabrik gula Ceper atau pendiri pabrik gula Ceper itu meninggal, Barsig Andreas inilah yang menjadi pemilik selanjutnya atau yang mengakuisisi pabrik gula Ceper tersebut. Di sini disebutkan anak sulungnya meninggal pada 8 Oktober 1900. Jadi 2 tahun sebelum beliau meninggal ini, anak sulung beliau bernama Angelique Hui Adolphin itu meninggal dunia. Ada Barsig Andreas sendiri dikabarkan meninggal karena serangan stroke. Jadi beberapa tahun sebelumnya dia sempat jatuh sakit karena terkena stroke. Kemudian pada tahun 1902 beliau meninggal dunia. Ayah Adolf Barsig Andreas ini bernama Barsig Andreas, adalah sepupu Aga Joseph Johannes Amirkan, sebagaimana sebelumnya saya sebutkan. Barsig Andreas ini adalah pemilik pabrik gula Rendeng yang berada di Kudus. Jadi pabrik gula Rendeng Kudus itu pionirnya adalah Barsig Andreas. Kemudian selain itu, keluarga Andreas dari keturunan Armenia ini beberapa memiliki pabrik gula yang berada di Semarang yang bernama pabrik gula Panjangan. Itu terletak di daerah Simongan. Jadi di Semarang itu dulu ada sempat pabrik gula itu, cuman mungkin tidak banyak yang tahu ya, karena pabrik gula tersebut tidak banyak disebut dalam
dokumentasi Belanda itu berada di daerah Panjangan Simongan. Itu pemiliknya adalah Karapit Andreas, saudara dari Barsik Andreas, ayah beliau, ayah dari Adolf Barsik Andreas. Ini Adolf Barsik Andreas selanjutnya disebut juga tergabung dalam komunitas Solo Landharder Vereniging. Solo Landharder Vereniging ini adalah perkumpulan dari para penyewa tanah, atau beliau adalah orang-orang yang memiliki tanah perkebunan di sekitar Forsten Landen. Jadi disebutkan Adolf Barsik Andreas ini adalah salah satu anggota dari Solo Landharder Vereniging. Oke, sedikit informasi yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya kita akan bergeser ke sebelah kanan. Ini di makam dari Caspar Frederick Downing. Tulisannya tidak begitu jelas di sini karena memang batu nisannya atau inskripnya ini sudah mulai aus ya, inskripnya, epitaf dari inskrip batu nisannya. Oke, saya mendapati catatan beliau di salah satu situs milik Hansburg almarhum di Imagbo NL. Itu kalian bisa telusuri di situ. Disebutkan bahwa Caspar Frederick Downing adalah seorang pengawas senior pabrik gula Cokro Tulung yang berada di daerah Tulung, Klaten ya, Kabupaten Klaten. Disebutkan bahwa beliau lahir di Surakarta pada 30 April 1843, putra dari Hendrik Downing, seorang tentara Kenil, dan seorang pribumi bernama Sarah. Kemudian Caspar Frederick Downing wafat pada 11 Maret 1905 di usianya yang ke-63 tahun. Istrinya bernama Juminem. Caspar Frederick Downing ini istrinya bernama Juminem, seorang pribumi yang dinikahinya pada 9 September 1884. Setelah menikah dengan Juminem, kemudian seorang pribumi tersebut merubah namanya menjadi Johanna Trouwen. Keduanya sempat tinggal di Boyolali sebelumnya, kemudian pindah ke Klaten. Beberapa menyebut bahwa keluarga besar Downing ini mempunyai hubungan kerabat dengan keluarga Augustian Caspar de Senge yang terletak di Ampel, Boyolali, dan Pa van der Stor yang berada di Magelang, serta Kasunanan Surakarta. Karena mungkin istri beliau ini seorang pribumi bernama Juminem ini adalah bisa mungkin ya, ini perkiraan, bisa dibilang bahwa Juminem ini seorang pribumi yang berasal dari keturunan keraton. Mungkin disebutkan beberapa sumber menyebut bahwa Caspar Frederick Downing ini ada kekerabatannya dengan Kasunanan Surakarta. Kemudian disebutkan bahwa Caspar Frederick Downing mengawali karirnya sebagai seorang distributor suku cadang mesin pabrik gula dan kopi. Lalu pada tahun 1886 dia bekerja sebagai insinyur mesin pabrik gula di Cokro Tulung, hingga naik jabatan menjadi pengawas senior pabrik. Jadi sempat ya beliau menjadi seorang distributor suku cadang pabrik. Kemudian mungkin lambat laun karena pabrik Cokro Tulung itu tertarik dengan kinerja Downing ini, kemudian menjadi insinyur mesin pabrik di Cokro Tulung. Setelah itu naik jabatan menjadi pengawas senior pabrik Cokro Tulung. Oke, ini selanjutnya makam yang cukup besar juga, cuman epitaf namanya pada inskrip batu nisannya ini tidak terlihat karena sudah rusak.
Di sini kita melihat lambang cincin ya. Ini adalah lambang cincin yang mengartikan sebuah kehidupan yang abadi. Beliau meninggal ini diartikan sebagai kehidupan yang abadi. Makanya ini lambangnya cincin begitu. Makamnya cukup besar dan dikelilingi sebuah pagar begitu ya. Langsung saja kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemakaman yang cukup unik, yang sempat viral dan menggemparkan dunia arkeolog. Makamnya berbentuk seperti kotak ini ya, kotak harta karun. Di sini disebutkan atau diperlihatkan beberapa epitaf aksara yang berbeda bahasa. Di sebelah sini ini berbahasa Belanda, lalu ini berbahasa Arab ini ya, Arab Jawa ya. Lalu sebelah sini ada huruf Jawanya. Saya akan sedikit membersihkan makam ini biar nanti direkod bisa terlihat dengan jelas.